Dasar dan ajar perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga AGF. Apa kabar semuanya? Sudah lama banget kita nggak ketemu ya. Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya happy kalau di grup Agape Grace Family kita semuanya dalam kondisi baik-baik. Saya happy banget bahwa kita semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan sharing sesuai dengan tema yang telah diberikan oleh Pastor Paul di tahun 2021 itu adalah tema penyembahan dan hikmat. Saya akan mencoba memberikan sharing tentang penyembahan. Bila kita mengucap kata penyembah, biasanya kita memikirkan tentang memuliakan, memuji, mengagungkan. Sebelum kita melakukan penyembahan, kita harus mengerti benar pribadi yang kita puji itu, pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita agungkan, pribadi yang seperti bagaimana. Cara kita memandang pribadi tersebut sangat mempengaruhi hati kita sewaktu menyembah Tuhan. Saya mungkin bisa memberi contoh, kita melihat Tuhan itu seperti apa. Apakah pribadi sebagai raja di atas segala raja, pribadi bapa yang baik, atau dia adalah pribadi yang kadang-kadang agak galak, atau dia bapa yang kadang-kadang suka memberi pelajaran kepada anaknya sehingga kadang-kadang kita bisa takut. Kita harus menyelesaikan pandangan kita terhadap Tuhan itu bagaimana. Barusan kita bisa benar-benar menyembah dengan benar, menyembah dengan semangat, menyembah dengan memandang yang benar. Cara kita memandang Tuhan itu, bila kita memandang dengan salah paham dengan Tuhan kita, itu sangat beda dengan kita mengungkapkan penyembahan kita. Saya bisa beri contoh mungkin memuji. Kalau kita memuji Tuhan, seperti kita juga memuji, belajar memuji orang rumah kita, keluarga kita. Kita bisa nggak sih memuji papa kita, suami kita, kalau di hati kita sebenarnya ada salah paham dengan dia. Kadang-kadang kita merasa suami kita kurang baik, istri kita kurang baik, kita susah memuji dia, kita susah mengatakan kepada orang, saya memiliki istri yang baik, saya memiliki suami yang baik. Susah banget, karena kadang-kadang kita masih gerem sama dia, kita kadang-kadang masih bisa marah. Memang itu ada hal yang wajar, tapi yang kita harus selesaikan adalah cara kita memandang Tuhan harus benar. Cara kita memandang Tuhan itu benar-benar
benar-benar merasakan kasih dia yang begitu besar. Benar-benar merasakan bagaimana Tuhan mati buat kita. Bagaimana Bapa begitu menginginkan kita menerima berkat-berkat yang dia sediakan buat kita. Kita harus jelas dengan pribadi tersebut, maka itu akan mengubah hidup kita. Kalau kita melihat dengan pandangan yang salah, pandangan yang belum benar, kadang-kadang kita masih bisa komplain, kita masih serba salah, masih menyembah itu kadang-kadang kalau moodnya baik, kalau perasaannya lagi senang, kalau tidak ada masalah saya bisa. Tapi kalau lagi bermasalah dan sebagainya, kadang-kadang saya susah, apalagi kadang-kadang saya cemburu. Kenapa Tuhan pilih kasih? Hal-hal seperti itu harus diselesaikan. Ya, kalau saya bisa memberi contoh bahwa dia benar-benar adalah Bapa yang baik, kita bisa lihat dari film Zera yang telah dibuat oleh tim Youth Agape Grace Family. Pada saat bapaknya itu mengejar anaknya di pagar, itu adalah drama yang paling screen yang paling menggugah hati saya. Maka saya benar-benar tulis di grup kan, saya sangat sedih karena saya bukan melihat siapanya yang bikin filmnya, siapa yang aktornya, tapi saya benar-benar melihat bapak itu lari mengejar anaknya. Itu sangat menyentuh hati saya, bahwa padahal anaknya masih ragu, biarpun berencana pulang, tapi jalannya masih lemas, masih mau pulang nggak ya, mungkin masih ragu, saya bisa kena marah nggak ya, tapi bapaknya langsung kejar dia. Itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Terus kalau minggu lalu Pastor Is menjelaskan dengan Petrus yang berjalan di atas air, lalu kemudian dia jatuh dan dia meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan Yesus langsung angkat dia, langsung angkat. Bisa nggak sih Tuhan kita itu kalau seperti kita berkata bahwa kadang-kadang Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Secara pribadi saya tidak bisa menerima hal tersebut. Secara pribadi saya, karena saya memandang Tuhan sangat baik. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup saya merasa ada yang harus saya ubah dalam hidup saya. Bukan karena Tuhan yang sedang memberi saya pelajaran. Pada saat Petrus jatuh ke dalam air, Tuhan tidak berkata, kurang iman kan kamu kurang iman, coba menggap-menggap dulu berapa menit di air. Tuhan tidak lakukan itu, Tuhan langsung. Dan Tuhan tidak marah kepada Petrus. Tuhan langsung membantu dia. Itu adalah bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita benar-benar melihat Tuhan dengan begitu baik, saya yakin hidup kita akan berubah. Berubah ke bagaimana sih? Apakah dengan hanya memandang Tuhan begitu baik, maka kita benar-benar akan berubah. Di dalam kita ada kekuatan yang tidak bisa diganggu oleh kondisi. Kita bisa belajar dari kitab Mazmur, di mana saya akan ajak kita membaca bersama di Mazmur 62 ayat 1. Kalau berbicara tentang penyembahan, saya pikir kita bisa belajar banyak dari Raja Daud ya, karena dia sangat banyak tulisan-tulisan yang ditulis di Alkitab yang menuliskan dia menyembah Tuhan. Oke, saya akan bacakan di Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku dan aku tidak akan goyang. Dan di ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab padanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyang. Dia 2 kali loh ngomong di sini. Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyang. Seperti dia mengucapkan, mendeklar terus bahwa Tuhanlah yang akan bersama dengan dia. Kalau saya mikir pada saat peperangan, waktu Raja Daud berperang dan sebagainya, kayaknya dia banyak banget pasukan-pasukan ya. Dia tidak berterima kasih dengan pasukannya, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia. Jadi kalau cara Daud menyembah pada kondisi yang tidak enak pun, dia tetap bisa menyembah.
Saya ingin kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita benar-benar memiliki hati yang memandang Tuhan dengan sangat luar biasa. Allah yang telah mati buat kita. Dan pada saat kita memandang Dia begitu baik, hidup kita akan berubah. Kita akan senantiasa mengucap syukur. Kita akan senantiasa mengucapkan yang baik. Kita akan senantiasa kuat di dalam menghadapi masalah hidup kita. Kita tidak akan stres, kita tidak akan lebay, kita tidak akan putus asa. Karena kita percaya Tuhan adalah gunung batuku. Jadi saya kemarin ya, minggu lalu saya baru pulang dari gereja waktu kita live streaming ya, minggu lalu di Wibi. Waktu di mobil, hati saya masih begitu menggebu-gebu. Karena ada lagu-lagu yang dinyanyikan di minggu lalu itu, lagu saya sangat suka. Sampai saya post di IG story saya. Saya happy, dan waktu pulang dari sana, hati saya begitu sukacita. Jadi saya bilang ke suami saya, perasaan sukacita yang begitu tinggi ini selalu kita dapatkan kalau kita dalam suasana di gereja. Ada musiknya, jadi rasanya menyembah itu sangat gampang. Ada aura-auranya yang membuat kita memandang Tuhan itu begitu baik. Tetapi kalau sudah besoknya, Seninnya, kalau saya sendiri ya, Seninnya itu saya udah kembali seperti menjalani rutinitas hidup saya. Menjalani hidup saya yang dikejar target yang harus saya lakukan. Saya harus kontak customer saya dan segala masalah-masalah. Rutinitas rumah, kerjaan-kerjaan yang gak habis-habis. Biasanya kita begitu ya, ibu-ibu. Jadi sepertinya waktu mengerjakan semua itu, kadang-kadang kita seperti lupa bagaimana menyembah Tuhan di dalam kerutinan hidup kita. Apakah menyembah Tuhan itu benar-benar harus dalam suatu kondisi yang sangat gimana ya ngomongnya, seperti kondisi yang sangat memiliki aura-aura yang bagaimana begitu barusan bisa menyembah? Apakah perlu sampai itu? Apakah perlu saya kontak tim musik AGF kita ke rumah saya dengan full band, kita bernyanyi di rumah setiap hari? Kan tidak mungkin ya. Jadi saya mikir, menyembah itu harusnya dalam kondisi apapun kita bisa menyembah. Ya, di dalam pekerjaan saya ketemu banyak tipe manusia. Saya bertemu dengan banyak orang. Karena saya marketing ya, jadi saya bertemu banyak orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Dan saya harus mentolerir pribadi-pribadi mereka. Saya harus belajar untuk menerima mereka karena saya sedang menawarkan sesuatu kepada mereka. Dengan konsep yang mereka ngomong apapun, saya harus belajar terima, belajar mendengarkan mereka. Jadi di dalam kehidupan saya sering bertemu, kadang-kadang orang sangat suka mengeluh. Apa aja dikeluhkan. Hujan ngeluh, panas ngeluh. Sampai malah kadang-kadang hidup seperti ini saya lihat banyak juga terjadi dengan anak-anak Tuhan. Seperti tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, ada yang sangat kaya, udah sangat kaya banget. Tapi mulutnya tidak merasa dia cukup. Mulutnya tetap mengeluh gitu kan. Padahal kalau kita lihat dia sepertinya semuanya udah ada deh. Kayaknya gak ada lagi yang harus dia khawatirkan dalam hidup dia. Tapi dia juga enggak hidup seperti yang kita bayangkan. Dia tetap mengeluh kerjaan, mengeluh orang yang menipu dia dan sebagainya. Saya bisa kasih contoh ya, kalau kita, saya terpikir contoh ini. Kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Contohnya ya, saya akan memberi contoh seorang anak berumur mungkin seperti mungkin anak-anak SD lah ya, kayak kelas 5 gitu. Dia minta papanya, "Papa, antarin aku dong ke rumah si siapa gitu.
Ngapain? Kata papanya. Iya, dia minjemin buku saya belum dikembalikan. Sebenarnya anak ini cuma pingin kunjungin temannya, pingin main-main sama temannya. Tapi dia mencari-cari alasan dengan suruh papanya ngantarin ke rumah teman dia. Terus karena papanya memang lagi ada waktu, oke lah, dia antarin anaknya ke rumah teman tersebut. Dan setelah anaknya main-main dari sana, ngambilin bukunya yang hanya sebagai alasan, mereka pulang. Pada saat mereka pulang dengan motor, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Kecelakaannya, kalau kita lihat di TKP, supir bus ngantuk, nabrak ini, langsung kena ininya bla bla bla, kena ke motor bapak ini. Dan bapak ini dengan anaknya tergeletak di trotoar dengan luka-luka yang hanya sedikit aja. Sedikit luka, tapi tidak parah, dan mereka akhirnya berdiri lagi dan kembali pulang. Tapi waktu dia jatuh dan di TKP itu, kita melihat bus yang dikendarai oleh supir yang sedang ngantuk atau mabuk, itu benar-benar sebenarnya dari kronologisnya itu sebenarnya sangat bahaya, kemungkinan bisa merenggut nyawa bapak dan anak ini. Tetapi waktu mereka, oke, kamu baik-baik ya nak, kamu oke kan? Oke, cuma ada luka dikit, kena goresan di aspal dan sebagainya, dan mereka pulang. Kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, bapak ini, saya sering loh melihat orang seperti ini. Dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Benar-benar saya sepertinya bertemu dengan orang yang seperti bapak ini. Dia marah anaknya waktu di rumah. Gara-gara teman kamu minjam buku, gak kembalikan. Lain kali kamu gak usah pinjamin aja bukunya. Gara-gara dia kita kecelakaan. Lain kali kamu gak usah sok baik. Dia tidak bisa melihat bahwa tadi adalah keadaan yang sangat bahaya dan Tuhan meluputkan aku. Dia tidak bisa melihat Tuhan mengasihi dia, Tuhan melindungi dia. Dia tidak bisa melihat kondisi itu. Dia selalu melihat yang jelek. Dia selalu menyalahkan anaknya. Dia menyalahkan maunya tadi di persimpangan itu ada polisi. Kalau ada polisi tadi mungkin supirnya bisa begini, menyalahkan kondisi. Tidak bisa melihat ke atas, tidak bisa memandang, tidak bisa mensyukuri, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Selalu melihat ke sekeliling, selalu menyalahkan sekeliling, selalu semuanya orang yang salah, gak pernah dia yang salah. Bagi saya benar-benar sangat sering melihat orang seperti ini. Dan dia juga mendengar firman Tuhan. Orang seperti bapak itu, dia juga orang gereja, tapi dia sepertinya lebih fokus kepada keadaan dia, lebih fokus kepada keadaan saat ini, lupa melihat ke atas. Makanya Pastor Paul sering bicara sama kita kalau oke, waktu berdoa, point to Jesus, lihat ke Tuhan. Apa-apa terjadi, coba lihat ke Tuhan. Pada saat nggak enak itu, kita bisa lihat, kalau menjadi bapak itu, kita bisa lihat, ngeri ya kondisi tadi. Untung ya Tuhan jaga anak saya. Kalau perlu anaknya. Oh, untung kamu dilindungi Tuhan. Wah, Tuhan begitu baik. Luputkan kita dari kondisi yang begitu berbahaya. Waktu ada perasaan melihat ke Tuhan, itu pasti beda. Hidup kita sangat beda. Intinya mungkin lebih banyak senyumnya dibanding kerutnya. Ya kan, kalau kita memandang ke keadaan, kita pasti jadi orang yang penuh selalu marah-marah. Anak kita marahin, polisinya salah, supirnya salah, semua orang salah. Ya kan, jadi kita nggak bisa melihat kebaikan. Hidup kita jadinya seperti sangat berat gitu. Padahal Tuhan sudah lakukan semuanya untuk kita. Terus waktu kita tidak bisa begini, kita tetap menyalahkan Tuhan. Kita sepertinya memang susah lah sekarang keadaannya, bla 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 gitu kan. Selalu ada komplain, selalu ada kondisi yang kita salahkan. Padahal Tuhan sudah lindungi, padahal Tuhan sudah jaga, tapi kita tidak bisa merasakan.
Jadi kalau kita melihat contoh yang tadi saya berikan, bukankah Bapak itu akan memiliki hidup yang tidak menyenangkan? Padahal Tuhan telah beserta dia. Dia cuma tidak bisa merasakan Tuhan. Jadi kalau kembali ke ayat yang Mazmur 62, di mana Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota benteng aku tidak akan goyah. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang seperti begini, seperti Raja Daud, bila kita tidak menyelesaikan attitude kita, tidak menyelesaikan, menyadari dengan benar Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kita benar-benar akan terbawa dengan kondisi dunia ini. Kalau kita bisa selalu melihat kepada Tuhan, itu akan sangat membantu banyak hidup kita. Kita akan benar-benar merasakan Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa merasakan Tuhan memberkati kita. Kalau kita benar-benar melihat kepada Tuhan, melihat kepada pribadi yang benar tersebut, maka hidup kita akan gampang untuk menjadi penyembahnya. Akan gampang untuk selalu memuji dia, akan selalu gampang di dalam kerutinan kita terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pun, kita bisa lihat yang baik. Oke, Tuhan jaga kondisi ini. Oke, saya buat salah keputusan, tapi kerugian saya nggak besar. Saya percaya ini ada perlindungan Tuhan. Apapun yang nggak enak terjadi, kita percaya Tuhan beserta kita. Dibanding kita hidup dengan konsep marah-marah, tidak adil, melihat semua orang salah kepada kita, menuntut, benar-benar hidup yang tidak menyenangkan. Saya ingin mengajak kita benar-benar belajar. Kalau Pastor Paul juga sering ajar ya, speak what you want to see. Ucapkan apa yang kamu mau, ucapkan apa yang mau kamu inginkan. Dibanding kamu selalu mengucapkan keadaan yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya seperti contoh Bapak tadi, ucapkan yang dia inginkan. Thank you Tuhan kamu melindungiku. Dibanding dengan sial kali aku hari ini. Harusnya kita di rumah saja. Bla bla bla. Terus menerus gak bisa. Motorku jadi rusak. Dan sebagainya. Benar-benar kehidupan yang berbeda. Jadi saya benar-benar mau kita belajar melihat pribadi Tuhan yang benar dan mengungkapkan di dalam penyembahan, di dalam kerutinitas hidup kita. Jangan tunggu sampai keadaan berubah. Jangan bilang saya nggak bisa lah seperti kamu. Saya nggak bisa lah seperti kamu melihat semua itu baik. Saya tidak bisa lah menyembah dengan sungguh-sungguh seperti itu kalau bukan di gereja. Kalau di gereja lah mungkin saya bisa, di rutin saya nggak bisa. Atau ada orang yang suka berkata, saya belum bisa lah melihat Tuhan demikian. Nantilah, kalau benar-benar Tuhan baik, nantilah waktu COVID berlalu lah baru saya pikirkan. Atau benar-benar Tuhan benar-benar memberkati saya, setelah nantilah lihat. Lihat dulu apakah anakku akan sukses. Kalau dia benar-benar setelah dia sukses dan dia baik, barulah aku akan mengabdikan hidupku semuanya kepada Tuhan. Dan sebagainya, kita menunggu kondisi-kondisi itu untuk baik dulu, barusan Tuhan. Itu bagi saya itu terbalik ya. Harus ke Tuhan dulu, baru akan dapatin semuanya. Jadi kalau kita sering mendengar apa yang dikhotbahkan oleh pendeta di Agape Grace Family, pendeta kita selalu menekankan kepada kita, siapa kita di mata Tuhan, bagaimana kita berharga di mata Tuhan, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, selalu dikhotbahkan, selalu diingatkan betapa kita berharga di mata Tuhan. Hari ini saya mengajak kita terbalik. Coba belajar, melihat bagaimana Tuhan di mata kita. Tuhan yang seperti apa? Bagaimana kita melihat Tuhan? Apakah hanya dengan pengetahuan kita?
ataukah dengan logika-logika, ataukah kita masih menganggap ada masalah yang tidak bisa Tuhan bantu, atau ada kondisi yang kita menganggap Tuhan mungkin bisa bantu dia, tapi Tuhan gak bisa bantu saya. Bagaimana kita menyelesaikan pikiran-pikiran tersebut? Saya mau kita benar-benar melihat bagaimana kita melihat Tuhan yang sempurna di mata kita. Tuhan yang begitu baik. Belajar melihat itu. Jangan pakai dengan pengetahuan dan logika kita. Karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang supranatural di dalam kehidupan kita. Bila Tuhan yang begitu sempurna di mata kita, dan sebaliknya kita begitu sempurna di mata Tuhan, kita begitu dikasihinya, masalah apa di dalam dunia ini yang tidak bisa kita hadapi? Saya yakin kita akan sangat kuat, kita akan bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saya pingin kita berubah, kita belajar untuk lebih, bila masih ada yang contoh-contoh seperti yang saya berikan tadi masih terjadi di dalam hidup kita, yuk kita belajar melihat Tuhan yang sempurna itu. Bagaimana dia begitu mengasihi kita, sehingga kita akan menjadi penyembah-penyembahnya. Kita akan memiliki hati yang selalu menyembah. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Kondisi apapun, kita bisa menyembah dia. Jadi kita akan hidup lebih bahagia, kita akan hidup lebih diberkati, kita akan hidup lebih berkemenangan. So, selamat menyembah untuk keluargaku di Agape Grace Family. Semoga sharing hari ini bisa memberkati kita semua. Baik, siapa yang diberkati dengan renungan hari ini? Saya sendiri sangat diberkati ya. Dan hari ini kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Jenny, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi dari apa yang sudah kita dengarkan. Namun sebelumnya saya mau sampaikan dulu beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan di Agape Grace Family sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, saya ucapkan selamat beribadah buat kita semua yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya melihat ada banyak nama-nama yang baru ya di sini ya. Ya, puji Tuhan, dimanapun saudara berada, mungkin kita belum pernah bertemu secara langsung, namun kita percaya sebagai satu tubuh Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua satu di dalam Tuhan. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua, dan apa yang akan kita bahas setelah ini semakin memperteguh kita semua untuk selalu melihat kepada Yesus. Nah, yang berikutnya adalah hari Kamis nanti kita tetap akan memiliki Bible Study jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom, dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar bersama-sama, kita sedang membahas surat 2 Korintus, kita akan bisa join di aplikasi Zoom, dan nanti yang mau bergabung ya, kalau jemaat udah pasti dong ya, karena kita akan selalu bagikan linknya di grup WhatsApp. Namun seandainya Bapak Ibu bukan jemaat dari Agape Grace Family, namun mau belajar bersama-sama dengan kami, boleh menghubungi di nomor penggembalaan kami, sehingga kami bisa kirimkan linknya di 0823 2332 3333. Nomornya gampang dihafal ya, 0823 2332 3333. Nanti kita akan kirimkan linknya sehingga kita bisa ketemu lewat Zoom nanti hari Kamis jam 8 malam. Nah, jangan lupa juga untuk hari ini, hari Minggu, nanti jam 7 kita ada Empowering Youth. Apa sih Empowering Youth itu? Yang jelas Empowering Youth ini sangat luar biasa, karena di sini kita akan membahas hal-hal aplikatif firman Tuhan dengan durasi yang singkat, namun pastinya akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita akan menyiarkannya di YouTube Agape Grace Family jam 7 malam. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa belajar sama-sama, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli berapapun durasinya, tidak peduli dengan platform apa kita gunakan, namun setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu akan selalu mengingatkan kita untuk memandang bahwa memang dialah gunung batu keselamatan kita, pengharapan kita, kota benteng kita. Oke, nah itu saja pengumumannya. Oh, masih ada satu lagi ding, saya hampir kelupaan. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mengikuti training khotbah bersama dengan Pastor Paul selama 2 bulan terakhir ini, hari ini kita masih menunggu untuk bisa menyerahkan pertanyaan ya, boleh tentang Alkitab
atau juga tentang teknik berkhotbah, boleh dikirimkan ke saya, Japri, ke nomor sekretariat AGF. Dan hari minggu depan, jam 2 siang kita akan ketemu dengan Pastor Paul lewat Zoom. Ya, bukan Pastor Paulnya ke Medan. Lewat Zoom, kita akan bahas, kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Dan biarlah itu mempersiapkan para pengkhotbah-pengkhotbah baru boleh dibangkitkan untuk bersama-sama melayani, membangun tubuh Kristus. Oke, baiklah. Ini saat yang ditunggu-tunggu. Saya sudah bersama dengan Ibu Jenny di sini. Kasih tepuk tangannya dong. Oke, nah saya percaya bahwa kita semua yang sudah mendengarkan renungan tadi pasti sangat-sangat diberkati. Karena Ibu Jenny tadi ngomongnya itu nggak pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Jadi pasti siapapun bisa ngerti. Kalau sampai ada yang nggak nangkap, saya curiga saudara belum ngopi. Jadi untuk bisa merefresh lagi apa yang sudah kita bahas, kita akan langsung bertanya pada pengkhotbah kita hari ini. Saya lebih suka manggilnya Ci loh, nggak apa-apa ya, karena setiap hari kami ngobrolnya seperti itu. Mungkin ada yang panggil ibu, ada yang panggil kakak, ada yang panggil Ci. Saya suka dengan panggil Ci karena sudah terbiasa. Seperti itu. Ci, Ya. bagus banget loh sharing hari ini, sangat memberkati. Aku nonton berkali-kali, ya ini saya nonton berkali-kali karena sebelumnya ke aku. Barusan tadi. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya ya aku bacain dulu ya. Ini ada yang kasih kesaksian karena tadi kan ada contoh tentang seorang bapak dan anak gitu kan. Nah ini dari Ibu Martina Butar-Butar. Ini mama dari Alex ya. Wah, kesaksiannya begitu luar biasa, diselamatkan dari kecelakaan dan betapa Tuhan itu sangat baik. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang kita udah terpikir tiap hari juga gini, jadinya kayak susah untuk mengucap syukur dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Oke, yang mau kasih pertanyaan juga boleh. Kami masih tunggu di kolom komen. Pertanyaannya gini, dan ini juga yang aku ditanyakan kemarin ada yang nanya juga, beberapa waktu ini juga ada yang nanya, pertanyaan tuh mirip-mirip. Kayak begini pertanyaannya. Kadang-kadang kita itu sulit menyembah atau melihat kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita merasa jauh. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Cuman karena kita termakan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi kayak rasanya itu bahwa susah gitu loh. Aku mau nyanyi susah. Mau minta tim musik AGF juga harus social distancing gitu kan. Tadi Ibu Jenny kan ngomong kayak gitu. Mau ke rumah kulit. Ya mungkin ya bisa juga ya. Atau kemudian ada hal-hal yang sepertinya membuat kita itu mempertanyakan lagi, Tuhan benar-benar baik nggak sih? Nah, padahal di sisi lain kita sebagai orang percaya itu juga tahu bahwa memang Tuhan itu baik, cuman seperti nggak klop dengan kondisi hati. Nah, coba sharing sedikit. Kira-kira langkah aplikatif gimana sih yang bisa kita lakukan supaya membantu kita untuk melihat ke Tuhan? Tadi kan dalam sharing kan banyak tuh bilang, lihat ke Tuhan lagi, lihat ke Yesus lagi. Kira-kira ada langkah aplikatif apa yang bisa kita lakukan supaya membantu kita ingat, lihat ke Tuhan lagi? Sebenarnya kalau pertanyaan tadi yang kamu sampaikan Candice, kalau langkah aplikatifnya sampai bagaimana itu sebenarnya tidak ada metode yang pas banget, gak ada, benar. Mungkin yang saya bisa bilang dan seperti yang tadi saya sharing, kita benar-benar praktekkan, benar-benar meyakini, benar-benar percaya bahwa belajar untuk selalu lihat ke atas dan tidak melihat ke keadaan kita. Yang terjadi kenapa kita sangat susah menyembah itu karena kita lebih fokus ke diri kita sendiri. Kita lebih fokus ke masalah kita. Jadi kita harus belajar untuk bisa lihat ke atas. Tidak ada langkah yang saya bisa paksakan kepada kalian, gak ada sebenarnya. Tapi kita harus benar-benar bisa menyadari hal tersebut. Menyadari dia bersama dengan kita. Jadi kalau langkah-langkah aplikatif yang kamu bilang, saya rasa nggak ada sih, Liv. Setiap orang pasti beda-beda. Iya, mungkin kalau ditanya begitu saya bisa langsung jawab, oke, jangan fokus sama diri kita sendiri. Belajar jangan terlalu fokus dengan diri kita, karena kalau fokus dengan diri kita sangat nggak enak sebenarnya. Seperti kalau saya fokus dengan diri saya
saya mungkin nggak enak loh saya duduk di sini karena ini seperti bukan aku, ini kamu Liv, bukan aku. Ya aku bukan orang yang bisa gampang di kamera, saya hampir udah lupa mau ngomong apa gitu kan, karena memang ini bukan aku, ini nggak nyaman banget buat aku, tapi aku harus mikir Tuhan mau saya belajar, saya fokus ke Tuhan, saya lihat ke Tuhan. Oke Tuhan, sudah berapa kali saya tolak ya, sudah berapa kali jadwal saya gimana sulap kasih orang lain gitu kan, karena memang itu sesuatu yang tidak nyaman buat saya. Tapi saya kalau terus fokus ke diri saya sendiri, sampai kapan? Sampai kapan? Padahal saya merasakan Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan bekerja sangat luar biasa dalam hidup saya, dan saya simpan untuk diri saya sendiri karena saya tidak nyaman di depan kamera. Ya, begini, saya begini kan. Ya kayak gitu, Liv. Sebenarnya itu kita yang sendiri mau ambil langkah pertama nggak? Ya, Iya kan? kita sendiri yang harus ambil langkah. Saya beberapa kali dihubungin Ibu Olive, dikasih tahu Pastor Paul, saya selalu tolak. Sampai waktu Januari saya udah bilang ke saya sendiri, jangan nolak lagi. Saya declare ke suami saya, mulai hari ini saya nggak akan tolak lagi pelayanan. Saya bilang gitu kan. Saya sengaja ngomong keluar, saya sengaja ambil langkah keluar, ngomong ke suami saya, biar saya melakukan tindakan awal itu. Kalau enggak, saya pasti Liv, kamu aja lah gitu kan. Saya bisa sulap siapa saja gitu. Ya itulah kalau kita terlalu fokus dengan diri sendiri. Ya, jadi ini hal yang sangat luar biasa ya. Dan memang ini yang seringkali itu menjadi penghalang buat kita untuk melihat segala kebaikan yang ada, melihat potensi yang sebenarnya Tuhan berikan. Hanya karena gara-gara kita takut ambil langkah pertama. Iya. Dan langkah pertama ini kalau aku pikir, kenapa kita susah ambil langkah pertama? Gara-gara fokus ke diri, iya kan? Jadinya karena merasa aku kurang ini, aku kurang itu. Mana mungkin aku bisa ambil langkah ini? Akhirnya kita melewatkan semua kebaikan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan juga, karena kenapa? Ini kan namanya ibadah umum ya. Jadi saya pikir banyak orang tua yang juga menyaksikan. Saya harapkan setelah menyaksikan ibadah hari ini juga Bapak Ibu bisa bagikan kepada anak-anak di rumah. Nah, akan tetapi karena kan sekarang masa pandemi ya, mungkin ada beberapa pelayanan yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi aku pengen nanya nih sesuatu di sini yang penting, bahwa gimana sih kita sebagai orang tua ya kan, setelah kita mendengar sharing yang begitu bagus, gimana kita punya pandangan atau selalu ingatkan diri kita untuk menanamkan pentingnya punya pandangan yang benar tentang Tuhan pada anak-anak. Karena mungkin kalau kita sendiri kadang-kadang kalau orang tua itu mungkin agak susah berubah. Tapi anak-anak kan punya fresh start sebenarnya kan. Mereka masih lebih mudah untuk kita ajari. Cuman gara-gara kita lalai mengingatkan tentang mereka, akhirnya mereka bisa punya pandangan yang salah. Nah, coba mungkin bisa di-sharingkan buat tentang papa mama di rumah. Gimana sih pentingnya ini? Kalau seperti kan pertanyaannya adalah cara kita mengajari anak kita melihat Tuhan ya. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Benar, karena saya sekarang sedang mengalami hal itu. Karena saya harus tinggalin anak saya sekolah di luar negeri, tidak bisa pulang karena pandemi, ya kan? Saya kalau tidak menanamkan kepada mereka dari kecil bagaimana Tuhan begitu luar biasa, pribadi Tuhan itu, saya nggak bisa jaga mereka 24 jam, Liv. Saya nggak bisa, betapa saya sayang sama mereka pun, saya nggak bisa lindungi mereka 24 jam. Saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya cuma bisa berharap dengan Tuhan. Dan begitu juga itu yang saya ajarkan kepada mereka. Papa, mama sangat sayang kalian, kalian udah tahu. Udah pasti, tapi kita sangat terbatas, sangat terbatas. Gini ya, waktu Kelly ke sekolah ke luar negeri, kita ada kasih satu suamiku, dia ngomong karena begitu mengasihi anaknya, dia ngomong,
Kel, dedikasi kamu satu tombol ya. Tombol ini kamu bisa tekan kapan saja. Tombol apa deh, gitu kan. Tombol kalau kamu kapanpun rindu kami, pingin pulang, tekan tombol aja, gitu kan. Seperti sebenarnya itu adalah seperti orang tua yang kasih tahu anaknya, kapanpun kamu pingin pulang, saya bisa kasih kamu pulang. Bukan untuk mau untuk stop kuliah ya, tapi untuk kalau kamu rindu, kapanpun kamu boleh pulang gitu. Saya kasih kamu tombol ini, Kel, gitu kan. Sebenarnya itu adalah kedagingan orang tua sebenarnya. Itu ada kedagingan kita, pengen anak kita pulang ya. Karena banyak juga orang tua yang sangat takut anaknya kalau sudah sekolah ke luar negeri nggak mau pulang gitu juga kan. Jadi kita kasih tombol ya, Kel. Kalau kita tidak melihat Tuhan yang luar biasa, tombol apa yang mau ditekan saat ini? Iya, benar-benar. Sekarang walaupun tombolnya kasih 10 pun tetap nggak bisa. Kelly pernah telepon saya, dia lagi sedih, dia lagi sangat kacau dengan pilihan uni dan sebagainya. Saya nggak bisa bilang, tekan tombol sayang, pulang. Nggak bisa, Liv, gitu kan. Saya terpaksa harus bilang, Kel, kita berdoa sama-sama, kita andalkan Tuhan, percaya Tuhan bersama dengan kamu. Saya harus ngomong begitu. Saya harus, Kel, believe God. Dia bersama dengan kamu. Lihat ke Tuhan dengan masalah ini. Pastilah kita bisa dalam kondisi yang pasti kita bukan di surga kan sekarang. Kita di bumi. Pasti ada pikiran-pikiran yang mengacaukan, yang bikin kita takut, khawatir. Pasti bisa. Dia sedang, Kel, belajar ya. Lihat ke Tuhan. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Biarkan Tuhan yang settles yang lainnya. Yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Lihat ke Tuhan. Tombol apa yang bisa kita tekan? Gak ada loh, Liv. Ya, benar-benar gak ada tombol yang bisa kita tekan. Ya. Mau ngomong sampai gimana pun, ya kan. Jadi terus saya mungkin bisa bersaksi ya. Dengan pertanyaan kamu yang tadi saya bilang, pertanyaan kamu ke satu, kedua ini, saya mungkin bisa bersaksi sedikit. Di tanggal 1 Januari, kalau keluarga Agape Grace Family masih ingat, waktu itu sekitar siang jam 2-an, Pastor Paul ada ketik di grup kita, sedang hujan di Singapura, ya kan? Shower upon shower, menghujani dengan kebaikan dan kasih karunia Tuhan untuk tahun 2021. Liv, kalau saya dengar yang gini-gini kan, saya selalu pingin itu untuk aku. Saya selalu pingin, amin. Saya selalu pingin, ya aku mau dihujani dengan kebaikan dan kasih karunia. Aku langsung gitu, Liv. Langsung aku mau gitu kan. Tapi waktu saya mau ketik amin di grup itu kan, saya lihat ke jendela. Pas kebetulan saya di rumah sendirian. Dan memang kebetulan ya, kondisi itu saya lagi mikir. Saya sedang menghayal. Tanggal 1 ya, anakku nggak di rumah. Sampai kapan ya ini berlalu? Kalimat yang paling menakutkan itu di saat ini ada sampai kapan? Selalu itu yang bikin stres ya, pertanyaan seperti itu. Jadi saya duduk, saya ambil, Tuhan 2021 ini, tanggal 1. Kapan ya aku bisa, saya udah setahun nggak kunjungi orang tua. Saya udah setahun lebih, anak saya nggak bisa pulang gitu kan. Sampai kapan Tuhan? Januari 1. Apa yang harus saya lakukan di 2021? Saya sedang menghayal, Liv. Dan waktu hayalan itu datang, itu bukan damai. Ada ketakutan. Ada kekhawatiran di hati saya. Makin merenung, semakin dalam. Dan ketakutan itu semakin datang gitu kan. Saya udah mulai galau. Tapi saya duduk, pas banget saya duduk di sofa yang hadap ke jendela. Saya semakin target lagi. Tahun lalu target saya begini, saya harus makin baik. Saya pastilah ya, Liv, kalau tahun lalu saya bikin begini, saya pasti pinginnya tahun ini lebih baik gitu kan. Jadi semakin hebat pencapaian saya, itu ada tantangan sendiri. Masa kemarin capai ini, sekarang gini. Kan kita ada tantangan bagaimana mempertahankan
yang sudah kita capai gitu kan. Ketakutan itu datang. Ketidakdamaian mulai datang gitu kan. Saya makin merenung, padahal kan kita bilang resolusi Harusnya tahun 2021. Kalau merenung itu jadinya semangat ya. Iya. Tapi ini malah makin Iya, saya udah mulai agak nggak enak kan. Udah mulai nggak Sendiri damai lagi di rumah. sendiri. Memang kalau sendiri barusan bisa begini iya. ya kan. Kalau ada suamiku atau anakku, saya nggak ada waktu merenung gitu. Jadi saya mulai ada feeling tidak enak, ada feeling takut gitu kan. 2021 masih pandemi, mau siapa lagi target yang harus ku capai, apa lagi gitu kan. Ada mulai gak enak, tiba-tiba message dari Pastor Paul, saya pengen ngomong amin kan, saya pengen ketik amin, tapi saya langsung mikir, bener saya langsung mikir, gak ada hujan loh di sini, sok-sokan saya amin, orang gak ada hujan gitu kan. Medan kering. Ya, Medan kering, bagaimana saya ucapkan amin, sedangkan sekarang dalam kondisi tidak ada hujan. Terus saya bilang, Tuhan, gak ada hujan, gimana bisa amin gitu kan. Saya ada jeda sedikit. Kalau saya lihat message itu, saya screenshot, saya simpan. Saya menjadi pengingat saya kan. Saya seperti gak ada hujan, saya gak bisa amin, saya gak ketik. Olive, tiba-tiba ada hujan. Sebentar saja hujannya, mungkin 5 detik aja. 5 detik hujan, saya langsung ketik amin gitu kan. Saya juga amin gitu kan ya. Saya ketik amin gitu kan. Jadi saya waktu ketik, saya kasih tahu ya, waktu saya ketik amin itu kan, sebenarnya Tuhan udah memberkati saya secara yang saya pentingkan, udah belum sih? Belum kan? Belum. Masalah saya masih di otakku, masih ada gitu. Tapi karena saya percaya, saya melihat Tuhan begitu sempurna ya. Saya melihat dia Bapak yang baik gitu. Wah, permintaan saya yang begitu cuma mikirin soal hujan, dia langsung kasih 5 detik. Saya langsung kuat, Olive. Saya langsung kuat untuk hadapi 2021. Saya langsung mikir yang tadi kekhawatiran itu langsung hilang. Padahal itu belum hilang loh, Liv. Masih pandemi sampai hari ini kan. Saya belum bisa kunjungi orang tua saya masih kerja, anak saya masih belum bisa pulang. Tapi saya udah sangat kuat. Karena jadi sebenarnya kalau saya kasih contoh ke renungan tadi, bisa nggak saya bilang, kebetulan itu. Iya. Nggak, alah kamu jangan percaya gitu-gitu, ya kan? Sebenarnya percaya atau nggak percaya, yang untungnya itu kita sendiri. Saya bisa aja abaikan, maunya Tuhan jangan 5 detik lah, menyalahkan Tuhan ya, mulai lagi. Maunya jangan 5 detik lah, kasih agak lebat lah, jangan yang tes gini, enggak. Apapun kita bisa lihat yang nggak benar sama yang benar. Jadi kalau kita bisa lihat yang benar, yang galau tadi, yang setengah jam saya mikirin, itu hilang. Langsung saya ingat, oh ya, Pastor Is juga bilang waktu di hari Natal, 2021 ada tahun yang akan gampang buat kita, melompat lebih tinggi. Saya sampai, oke, amin. Saya langsung lega. Saya langsung kuat, Olive. Saya seperti udah lupa masalah yang saya renungkan setengah jam itu yang membuat saya takut itu, saya langsung hilang masalah itu. Hanya tetesan hujan yang cuma berapa detik. Jadi saya pikirkan, ini benar-benar tergantung kita. Kita praktekkan hidup kita mau melihat Tuhan itu seperti apa. Karena dengan kita melihat Tuhan itu, oh Tuhan kamu baik, kamu jawab doa saya, padahal dia belum jawab masalah saya. Dia cuma jawab, saya pingin ketik amin, cuma gitu aja loh. Tapi itu menguatkan saya, sangat menguatkan saya. Dan saya sangat kuat. Dan saya sampai sudah lupa bahwa yang saya pikirkan dari tadi itu bukan masalah. Ya, jadi saya begitu mikir, sorenya kebetulan Pastor Paul udah telepon saya nanya sesuatu, saya langsung bilang, Pastor kamu tahu, saya bersaksi sama Pastor. Pastor tadi kamu ketik gini-gini, saya mau amin tapi nggak bisa amin karena nggak hujan gitu-gitu. Pastor Paul berdoa buat saya. Dia berdoa, ya tahun ini kamu akan sangat baik, keluarga kamu akan diberkati. Dia berdoa langsung buat saya. Saya langsung sangat deal dengan kondisi. Jadi ini apa ya, sesuatu yang sangat luar biasa ya.
Kalau aku jadinya ini sebenarnya kali kedua Cijen cerita soal hujan ini kan, dan itu memang sesuatu yang apa ya, jadi kayak perenungan pribadi buat kita. Dan aku melihatnya gini, Tuhan itu dia berjalan bersama dengan kita setiap hari, ya kan. Ada hal-hal yang memang ya belum harus kita lalui, masih ada bulan demi bulan yang harus kita lewati. Tapi dia jamin 100%. Aku tuh tetap menyertai kalian, jangan khawatir. benar. Aku berjalan bersama dengan kalian. Jadi seperti hujan itu peneguhan. Ya. Dia panggilnya Pak Jen atau Pin. Tuhan panggil apa ya? Say, Gitu kan? Darling. Anakku yang anakku. kukasihi. Saya selalu kalau berpikir soal Tuhan, saya lebih sering melihat dia sebagai Bapa. Bapak. Ya. Jadi Tuhan seperti jawab 5 detik. Gak usah khawatir. Iya. Aku ada. Iya. Aku Tuhan yang hidup. Benar. Kamu akan baik-baik saja. Iya, benar Olive. Dengan jawaban yang 5 detik hujan itu, tapi seperti menguatkan untuk kegalauan setahun yang masih harus benar, kita Olive. jalani. Karena masih tanggal 1 Januari. Iya, masih kan? panjang. Masih panjang. Tapi dia Masih kasih panjang. tahu bahwa semua Ya. akan baik-baik saja. Wah, luar biasa. Dan terima kasih buat Cijen untuk Thank you, sharingnya thank hari you. ini, luar biasa sekali. Dan saya harapkan semua yang menyaksikan, mengikuti ibadah hari ini, coba ambil waktu, kita disegarkan kembali. Mungkin renungan hari ini adalah hujan 5 detik saudara. Tapi saudara bisa ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup, tidak pernah meninggalkan kita. Bulan demi bulan masih akan terus kita lewati. Tapi satu hal yang pasti, semuanya akan baik-baik saja karena kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Ambil langkah pertama. Apa yang selama ini kita takutkan, apa yang selama ini kelihatannya buruk sampai kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, hari ini ambil langkah, satu langkah pertama, dan lihat bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita semua. Oke, demikian untuk sharing kita hari ini. Saya serahkan ke Pastor Is. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara, hari ini apa yang disaringkan oleh, kebetulan memang ini istri saya sendiri ya saudara. Saya lebih suka mendengarkan sharing seperti tadi ketimbang sharing-sharing yang seperti saya sampaikan selama ini dalam bentuk khotbah. Kenapa? Karena originalnya itu sangat sangat jelas, ya, sangat original, keluar dari mulut seorang yang polos ya. Makanya saya suka sama istri saya. Kenapa? Karena dia polos orangnya ya. Dia sangat polos, tidak disertai dengan ilmu berbicara, seni, komunikasi atau apa, tapi itu yang dari hatinya ya dia ungkapkan saja saudara. Jadi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kebetulan di dalam cerita dia ada saya di dalamnya, di mana saya sosokan ya, menjadi orang tua yang baik, yang menyediakan tombol kepada anak saya, kalau rindu kamu tekan, kamu bisa pulang atau saya yang ke sana. Ya kan, dengan segala kemampuan ekonomi, tapi ternyata kemampuan ekonomi saja tidak cukup saudara. Kalau saudara merasa diri saudara mampu, ada hal-hal yang saudara tidak mampu. Ya, dalam hal ini kalau masa pandemi dia tekan tombol 10 kali pun saya nggak bisa ke sana saudara. Ya kan, saya mau paksa dia pulang nggak bisa saudara. Jadi walaupun menjadi orang tua yang baik, tapi kita bukanlah orang tua yang sempurna. Walaupun hati kita baik, kita mengasihi dia secara sempurna, tapi kita tidak bisa memanifestasikannya secara sempurna. 24 jam satu hari saja kita nggak sanggup, tetapi Tuhan sanggup. Amin saudara. Jadi ada hal-hal kecil dalam hidup kita menjadi satu petanda demi petanda bahwa dia memang mengasihi kita. Dia memang memperhatikan kita. Saudara jauh lebih berharga daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara jauh lebih berharga daripada apa yang saudara ketahui. Oleh sebab itu saudara, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitabmu, saudara akan menemukan betapa besarnya cinta dia, kasih dia kepada saudara. Dan dia sebenarnya kalau seorang raja saja, seorang raja seperti Daud saja, ya memang Mazmur 62 itu kemungkinan memang pada saat itu pun dia masih menghindari musuh yang menginginkan kematian dia, tetapi dia tahu hanya dekat Allah saja dia bisa tenang. Saudara, kalau saudara berpikir kalau nanti uang saya sudah banyak, harta saya sudah banyak, disitulah saya bisa merasa tenang. Itu hoax saudara, itu hoax. Kalau saudara nggak percaya, saudara silakan tanya kepada orang yang sudah kaya. Menurut saudara dia kaya, saudara tanya apakah
ada ketenangan dalam hidupnya. Kalau tidak dekat dengan Allah, tidak mungkin ada ketenangan yang sejati, saudara. Ya, kemudian keselamatan hanya datang dari Dia, dan gunung batu itu adalah Dia sendiri, dan kota benteng adalah Dia. Bagi seorang raja, bagi seorang yang mempertahankan kekuasaan, gunung batu dan kota benteng itu sangat penting untuk perlindungan, saudara. Ya, dan hari ini saudara punya kehidupan yang dibentengi oleh Tuhan sendiri, saudara. Bayangkan, kalau yang menjadi kota benteng kita adalah Tuhan, siapa lagi yang bisa menembus pertahanan kita, saudara? Pertahanan yang paling sempurna, amin. Oleh sebab itu kita sama dengan Daud bisa mengatakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, saya percaya saudara diberkati. Kita juga membaca kesaksian demi kesaksian dari kolom komentar di Facebook. Kami sangat bersuka cita karena apa yang kami lakukan dengan pelayanan yang sudah terjadi hari ini, orang-orang yang mengambil bagian, yang sudah berdedikasi, menyediakan waktu dan tenaganya, sehingga terselenggaranya acara ibadah online seperti hari ini. Saudara, kita butuh dukungan saudara juga dalam doa. Saudara juga kita doakan, oke? Mari kita akhiri ibadah kita. Bagi saudara yang ada di rumah, saya undang untuk mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada Bapa di surga. Bapa yang sempurna, yang senantiasa melindungi saudara dan saya, yang sudah menyatakan kasih setianya bagi kita dalam hidup kita sehari-hari.